karbohidrat itu apa sih? Nah, untuk Sherby kali ini kita tuh akan membahas mengenai karbohidrat. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Loh Dani, kamu nggak makan nasi? Enggak, soalnya aku lagi diet. Berarti karena kamu lagi diet, kamu nggak makan nasi sama sekali? Soalnya tuh aku dietnya tuh diet karbo. Emang mangga nggak mengandung karbo? Enggak, Kamu bisa tahu dari mana? ini tuh bisa diuji gitu loh. Kita bisa nguji dengan uji karbo gitu. Oh ya teman-teman, udah pada tahu belum ya nama uji untuk menguji kandungan karbohidrat di dalam makanan? Nah, nama ujinya itu adalah uji iodin. Gitu ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak bagaimana karbohidrat itu diproses dalam tubuh kita? Jadi, pencernaan karbohidrat itu terjadi ketika polisakarida, senyawa karbohidrat kompleks yang mengandung 60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus atau bercabang yang diuraikan menjadi monosakarida. Polisakarida itu rasanya tuh tawar, tidak manis seperti monosakarida ataupun disakarida. Kok bisa ya polisakarida itu rasanya tuh tawar, tidak seperti monosakarida ataupun disakarida? Karena polisakarida itu memiliki molekul yang besar. Nah, contohnya itu adalah selulosa dan juga glikogen. Enzim petialin di dalam air liur akan menghidrolisis pati menjadi maltosa dan juga gugus glukosa. Nah, selanjutnya makanan itu akan menuju ke lambung dan akan masuk ke dalam duodenum. Hasil akhir dari proses ini yaitu ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan juga maltosa. Nah, senyawa tersebut akan diabsorpsi oleh usus dan dibawa ke hati oleh darah. Kita tahu banyak makanan yang mengandung karbohidrat ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam suatu makanan, kita dapat melakukan uji yang sangat sederhana. Salah satunya yaitu dengan uji iodium. Jadi, apa sih hubungannya uji iodium dengan karbohidrat? Jadi, amilosa pada karbohidrat memiliki struktur linier, dan jika bertemu dengan iodin akan bentuk warna biru dan dapat larut dengan air. Fraksi yang tidak larut dalam air adalah amilopektin yang memiliki struktur tidak bercabang. Dengan penambahan iodin, fraksi akan memberikan warna ungu sampai warna merah. Amilum dalam suasana asam apabila dipanaskan akan terhidrolisis menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Hasil hidrolisis ini akan memberikan warna biru atau bahkan tidak berwarna. Uji karbohidrat menggunakan iodium dapat dilakukan dengan meneteskan iodin pada bahan makanan. Apabila larutan iodium kita campurkan dengan makanan yang mengandung karbohidrat, maka akan memunculkan warna biru tua dan biru kehitaman. Nasi merupakan sumber energi karena tersusun atas karbohidrat. Nasi akan dicerna menjadi gula di dalam saluran pencernaan. Gula hasil pencernaan tersebut kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan tubuh. Pada saat kita mengunyah nasi, sebagian amilum pada nasi akan terurai menjadi maltosa yang menimbulkan rasa manis. Oleh karena itu, lama-kelamaan nasi akan terasa sedikit manis. Pada proses pencernaan di rongga mulut, enzim petialin akan mengubah amilum menjadi karbohidrat yang sederhana. Pencernaan nasi dimulai dari mulut. Gigi akan melumat nasi ketika kita mengunyah. Bersamaan dengan itu, enzim petialin dalam ludah akan membantu mengubah karbohidrat nasi menjadi gula. Gula-gula yang dihasilkan dari pencernaan oleh enzim petialin itulah yang memiliki rasa manis. Itu alasan mengapa nasi yang dikunyah hingga lumat akan terasa manis.
Coba deh kalau kamu ngunyah nasi lama-lama pasti manis deh kayak aku. Selain itu, kalian juga bisa loh mengidentifikasi ada tidaknya kandungan karbohidrat pada bahan makanan dengan sederhana, yaitu dengan iodin. Untuk caranya, kalian bisa meneteskan iodin ke makanan. Jika makanan itu mengandung karbohidrat, maka akan muncul warna biru hingga ungu pekat. Nah, sekarang kita akan menguji mangga dengan nasi. Karena tadi kan Kak Putri tuh bertanya, apakah mangga itu mengandung karbohidrat atau enggak. Jadi sekarang kita uji dulu ya teman-teman. Nah, untuk menguji kita tuh membutuhkan mangga, yang kedua nasi, dan yang ketiga iodin. Langsung saja yuk kita mulai uji karbohidratnya. Dari hasil ini kita tahu ya teman-teman bahwa yang berwarna ungu atau biru kehitaman yaitu memiliki kandungan karbohidrat. Berarti nasi ini mengandung karbohidrat. Sedangkan mangga dari gambar tersebut tidak menimbulkan warna ungu ataupun biru kehitaman. Berarti mangga tidak mengandung karbohidrat. Nah, teman-teman sekarang sudah paham kan kenapa semakin kita mengunyah nasi maka akan semakin manis. Nah, itu adalah akibat dari enzim petialin yang ada di dalam ludah. Nah, enzim ini akan mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana yaitu maltosa. Nah, ini termasuk proses pencernaan yang ada di rongga mulut secara kimiawi. Oke, ini udah di akhir video nih. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Sharing Biologi. Bye!